Aku Widya Margaret Napitupulu, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2021 dengan NIM 811421422, akan menjelaskan kalian mengenai hukum internasional. Banyak hukum ada di dunia ini, baik dari hukum perdata, pidana, hukum acara, hukum agraria, hukum adat, dan lain sebagainya. Salah satu di antara mereka adalah hukum internasional. Berbicara tentang hukum internasional, apa sih yang ada di benak kita? Luar negeri atau bahasa Inggris? Merujuk pada istilah-istilah hukum internasional, orang-orang kadang menyebutnya sebagai hukum antar bangsa atau hukum antar negara, yang mana keberlakuan hukumnya itu berlaku tidak hanya di satu negara, melainkan di dua atau lebih. Layaknya hukum-hukum lain seperti hukum perdata, pidana, agraria, hukum internasional mempunyai sumbernya sendiri. Lantas, apa yang menjadi sumber hukum internasional? Menurut Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1, sumber-sumber yang dapat digunakan dalam hukum internasional ada 4, yaitu 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan keempat, keputusan pengadilan serta ajaran para sarjana yang paling terkemuka. Mari kita bahas satu persatu mengenai sumber-sumber hukum internasional tersebut. Pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Sederhananya begini, Indonesia membuat perjanjian dengan negara Singapura. Perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian internasional karena mengikat antara dua negara. Oleh karena itu, baik antara Indonesia maupun Singapura, perjanjian tersebut harus dipatuhi. Merujuk pada asas Pacta Sunt Servanda, yang mana segala poin-poin dalam perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuat, maka pelanggaran pada poin-poin perjanjian internasional tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum. Selanjutnya, sederhananya, emang perjanjian internasional itu hanya mengikat dua negara atau lebih ya? Bukan, karena perjanjian internasional juga dapat dibuat antara negara dengan organisasi internasional atau antara kedua organisasi internasional. Maka perjanjian internasional tidak hanya terikat pada satu negara atau pada suatu bentuk kenegaraan saja, melainkan dapat berupa organisasi internasional. Lantas, kapan perjanjian internasional berakhir? Dari yang kita tahu, suatu perjanjian akan berakhir apabila memenuhi beberapa syarat. Misalnya saja tujuannya sudah tercapai, atau musnahnya barang. Jika berbicara tentang perjanjian internasional, apa dasar berakhirnya? Pertama, karena telah tercapainya tujuan perjanjian itu, seperti perjanjian pada umumnya. Kedua, karena habis waktu berlakunya perjanjian itu. Ketiga, karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu. Misalnya, contoh ketiga ini adalah negara A dan negara B bersepakat untuk mengadakan perjanjian internasional. Namun akibat satu dan lain hal, negara A hancur atau mereka tidak dapat disebut sebagai sebuah negara utuh lagi. Maka perjanjian internasional antara A dan negara B harus berakhir. 4. Karena adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut. 5. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. 6. Karena dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Dan 7. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta
dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain. Jadi sebenarnya secara umum perjanjian internasional sama saja seperti perjanjian biasa dalam hal berakhirnya. Lalu selanjutnya sumber hukum yang kedua, yaitu kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional ialah kebiasaan umum yang dapat diterima sebagai hukum berdasarkan pengertian buku ini. Lantas, kebiasaan umum apa yang bisa dianggap sebagai sumber hukum internasional? Pertama, perlu adanya suatu kebiasaan, yaitu suatu pola tindak yang berlangsung lama yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. Dan yang kedua ialah kebiasaan atau pola tindak tersebut merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal keadaan serupa di atas harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Namun dilihat secara praktis, suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan diterima sebagai hukum apabila negara-negara tersebut tidak keberatan terhadap kebiasaan tersebut. Keberatan tersebut dapat dinyatakan secara diplomatik, yaitu berupa protes, atau dengan jalan hukum, yaitu mengajukan keberatan di hadapan suatu mahkamah. Skip, kita masuk ke sumber hukum yang ketiga, yaitu prinsip hukum umum. Yang dimaksud dengan prinsip hukum umum di sini ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksudkan dengan sistem hukum modern sendiri ialah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Roma. Mudahnya adalah seperti asas-asas yang berlaku di Indonesia. Ada asas praduga tak bersalah, ada asas legalitas, dan asas-asas lain yang juga dijadikan salah satu pertimbangan sebagai sumber hukum positif. Yang terakhir adalah sumber hukum tambahan, yaitu berupa putusan pengadilan dan juga pendapat para ahli yang terkenal. Karena merupakan sumber hukum tambahan, sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri. Lalu, apa aja sih contoh-contoh masalah yang diselesaikan menggunakan hukum internasional? Misalnya saja, gampangnya, hukum internasional itu menyelesaikan masalah mengenai terorisme. Mengapa terorisme? Karena terorisme itu menyerang kepentingan umum suatu negara atau lebih dari satu negara dan jaringannya internasional. Contoh kasusnya apa? ISIS. Sampai sekarang ISIS itu masih menjadi permasalahan di tingkat internasional, dan apabila hendak diselesaikan, maka hukum yang digunakan untuk menyelesaikan atau untuk menghukum mereka ialah hukum internasional. Permasalahan apa lagi? Misalnya perdagangan orang yang melibatkan banyak negara dan lain sebagainya. Sekian penjelasan mengenai hukum internasional hari ini. Untuk salah kata maupun kesalahan dalam penjelasan, saya minta maaf. Dan apabila kalian memiliki info tambahan mengenai hukum internasional atau ada perbaikan mengenai informasi-informasi yang saya sampaikan, bisa langsung isi di kolom komentar ya. See you next time guys. Dadah.